bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, dan ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, tadi malam pas ada gempa, saya pas mengangkat anggur dalam misa. Peserta misa ini ada yang sudah pegang tas mau lari, ada yang lihat saya, "Romo kok enggak lari?" Saya sebentar berpikir, kalau toh mau lari, lari kemana? Di rumah itu banyak orang. Saya pikir belum lari juga sudah selesai toh gempanya. Yang kedua, kalau lari saya setidaknya akan membawa anggur, saya akan ndem neng ngarepan. Tapi tentu bukan alasan itu. Adalah kadangkala juga menyelamatkan diri itu perlu, tetapi kadangkala disitulah kata percaya itu diuji. Percaya tinggal di rumah atau percaya keluar, sama saja. Mau lari juga boleh, mau tinggal di rumah ya boleh. Apalagi setelah misa saya tahu lu rumahnya tingkat toh, ngerti yo. Dek tibanan rumah yang atas bagaimana? Hal yang sama toh, lari keluar, bicara kehidupan toh, ada di tangan Tuhan. Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah juga
membuat mereka sendiri tidak percaya. Mereka sudah lanjut usia. Dan dikatakan tahun depan oleh malaikat, ketika saya datang ke sini lagi, kamu akan menimang anak. Suatu yang tidak masuk akal. Dan dikatakan Sara tertawa. Dia berpikir ini orang tamu ini, mungkin dia belum paham itu malaikat. Tamu ini aneh-aneh saja, orang sudah tua begini. Dan dia tertawa. Lain halnya yang terjadi pada seorang perwira yang datang kepada Yesus memintakan kasih kesembuhan melalui Yesus. Dia percaya dan dengan rendah hati berharap Yesus memberikan. Dia menyampaikan kalimat yang juga sering yang kita ulang-ulang juga ketika kita hendak menyambut tubuh Kristus. Perwira itu mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan iman, kepercayaan itulah yang membawa rahmat itu nyata bagi sang perwira itu, bagi bawahannya yang sedang sakit. Saudara sekalian, kita berdoa, kita mohon dan juga bersyukur oleh karena segala rahmat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita ini. Dan marilah kita mohon keteguhan iman yang seringkali juga iman kepercayaan kita menjadi tipis, menjadi seakan-akan kurang berdaya. Tetapi oleh karena rahmat Tuhan, pastilah kita dimampukan. Marilah kita bersyukur dan berdoa pula untuk orang-orang di antara kita yang terpilih secara khusus untuk menanggapi panggilan Tuhan, agar dengan penuh keyakinan menjalankannya, menghidupinya, dan menjadikannya suatu bentuk kesaksian. Supaya Tuhan meneguhkan iman, keyakinan mereka yang seringkali juga mengalami situasi percaya itu menjadi tipis oleh karena suatu hal. Rahmat Tuhan selalu cukup bagi kita. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.